Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok H yang kali ini akan membahas mengenai sediaan obat mata. Berikut akan saya bacakan anggota kelompoknya. Yang pertama ada Alivia. Mana Alivia? Kemudian yang kedua ada Faiza. Mbak Faiza, silahkan. Oke. Yang ketiga ada Mbak Puspa Andini. Mbak Puspa, ya. Kemudian saya sendiri, Hanif Prasetyo. Yang kelima ada Saudara Ida Rosilawati. Ya, Mbak Ida, silahkan angkat tangan. Oke. Kemudian yang terakhir ada Adinda Wibisono. Baik, langsung saja kita akan membahas mengenai pengertian mengenai sediaan obat mata yang akan disampaikan oleh Mbak Puspa Andini. Silakan Mbak Puspa. Iya, ada pengertian dari sediaan mata. Sediaan obat mata adalah sediaan yang berupa salep, larutan, atau suspensi yang digunakan untuk mata dengan cara diteteskan ke bola mata atau dioleskan pada selaput lendir mata di sekitar kelopak mata. Obat mata ini sering dijumpai dalam bentuk tetes. Obat sediaan mata ini lebih efektif digunakan untuk kelainan pada segmen arteriol mata dan penyakit mata eksternal, seperti konjungtivis, keratitis, bifaritis, dan uveitis. Syarat sediaan obat mata itu pertama ada bebas partikel asing, yang kedua steril, yang ketiga isotonis dengan air mata, yang keempat bila mungkin harus isohidris, yang kelima ada tetes mata berupa larutan jernih, dan basis salep mata tidak boleh iritan. Kemudian sediaan obat mata ini ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama itu pengeluaran dan pengaliran air matanya bertentangan dengan arah penembusan obat. Yang kedua itu struktur kornea mata yang khas. Selanjutnya ada jenis sediaan obat mata yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, oke. Untuk jenis sediaan obat mata itu sendiri, yang pertama ada sediaan bentuk tetes mata. Bentuk tetes mata ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tetes mata solio. Jenis ini mudah diserap, mudah digunakan, dan tidak mengganggu penglihatan mata. Jenis sediaan ini dapat dijumpai dalam bentuk botol dan mini dose dengan kira-kira pH 7,4. Obat ini memiliki bioavailabilitas rendah sekitar 5% dari dosis tetes mata solution yang bisa masuk ke jaringan lebih dalam dan sisanya akan terbuang bersama air mata 15-30 detik setelah pemberian obat. Selanjutnya ada tetes mata emulsi. Tetes mata emulsi ini umum ditemukan dalam bentuk lubrikan atau air mata buatan. Selain itu, ditemukan pula obat mata emulsi berisi antibiotik dan antiinflamasi. Obat ini dapat meningkatkan durasi obat korneal, permeasi kornea, dan bioavailabilitas okular. Yang ketiga ada tetes mata suspensi. Tetes mata ini memiliki durasi kontak obat lebih baik dibandingkan bentuk solutio, karena suspensi cenderung bertahan di kantung prekornea. Ukuran partikel kecil dapat memudahkan permeasi dan ukuran memperlambat permeasi dan disolusi obat juga melambat. Untuk jenis yang kedua, yaitu ada jenis sediaan salep mata. Jenis ini tidak memberikan efek menyekat saat mengenai mata. Sediaan salep mata terdiri dari zat aktif yang dicampur dengan bahan semi padat dan padat atau parafin yang akan mencair di suhu 34 derajat Celcius. Sediaan ini ditemukan dalam bentuk tube. Salep memiliki bioavailabilitas okular yang baik dan pelepasan obat mata dalam waktu yang lama. Sediaan ini memiliki efek samping yaitu iritasi dan penglihatan menjadi kabur saat salep digunakan. Salep mata bisa digunakan pada tambahan kasus seperti sindrom mata kering yang berat karena sifat lubrikasi yang baik dan kontak dengan permukaan mata yang lama. Selain itu, pada kasus mata kering karena lagophthalmos, salep mata juga bisa memberikan perlindungan pada permukaan mata yang terpapar udara luar saat tidur. Pemilihan penggunaan salep atau tetes mata disesuaikan dengan penyakit mata. Baik, akan saya lanjutkan.
Kali ini saya akan membahas mengenai cara pembuatan sediaan obat mata. Yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan obat mata, yang pertama adalah sterilisasi, kemudian cara-cara sterilisasi, uap panas kering, cara filtrasi, cara radiasi ionisasi. Kemudian yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah mengenai iritasi. Pembahasannya adalah bahan aktif, bahan pembantu atau pH yang tidak cocok dari pembawa obat tetes mata yang dapat menimbulkan iritasi terhadap mata. Yang ketiga adalah mengenai pengawetnya. Pengawet yang perlu ditambahkan khususnya untuk obat tetes mata yang digunakan dalam dosis ganda. Syarat pengawet yaitu efektif dan efisien, tidak berinteraksi dan bahan aktif dan pembantu tidak iritan, dan juga tidak toksis atau tidak beracun. Kemudian mengenai pembuatan sediaan obat tetes mata. Yang pertama itu obat dilarutkan ke dalam salah satu zat pembawa yang mengandung salah satu zat pengawet, kemudian dijernihkan dengan cara penyaringan, lalu dimasukkan ke dalam wadah tertutup. Maksud saya dimasukkan ke dalam wadah, terus tutup wadah dan sterilkan menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius sampai 15 menit. Kemudian yang kedua, ada obat yang kemudian dilarutkan dalam cairan pembawa. Yang terakhir yang mengandung salah satu zat pengawet dan disterilkan menggunakan bakteri filter. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah secara teknik aseptik dan tutup rapat. Langkah yang ketiga adalah obat dilarutkan ke dalam cairan pembawa bersih yang mengandung salah satu zat pengawet, kemudian dijernihkan dengan cara penyaringan, lalu dimasukkan ke dalam wadah, lalu ditutup rapat, dan disterilkan dengan penambahan bakterisid, kemudian dipanaskan pada suhu 98 sampai 100 derajat Celcius selama 30 menit. Selanjutnya, pembuatan sediaan obat salep mata ada beberapa metode. Yang pertama adalah metode pelelehan, yaitu zat pembawa dan zat berkhasiat dilelehkan bersama dan diaduk sampai membentuk fase homogen. Metode yang kedua ada metode triturasi, yaitu zat yang tidak terlalu dicampur dan sedikit basis yang karena dipakai atau salah satu zat pembantu, kemudian dilanjutkan dengan penambahan sisa basis. Kemudian metode yang ketiga adalah metode peleburan, yaitu dilakukan dengan menggunakan zawan porselen. Salep yang mengandung air tidak dilelehkan, tetapi hanya diambil bagian lemaknya saja. Bila bahan dari salep mengandung kotoran, maka salep yang meleleh perlu dikolir atau disaring dengan kasa. Kemudian yang perlu diperhatikan juga mengenai peraturan pembuatan salep mata. Yang pertama adalah zat-zat yang dapat larut dalam campuran lemak dilarutkan ke dalamnya jika perlu dengan suhu yang rendah. Kemudian bahan-bahan yang larut dalam air dilarutkan lebih dahulu dalam air dengan jumlah yang digunakan dapat diserap seluruhnya oleh basis atau oleh basis salep, dan jumlah air yang dipakai dikurangkan dari basis salepnya. Yang ketiga adalah bahan yang sukar atau hanya larut dalam lemak dan air harus diserbukan terlebih dahulu, yang kemudian diayak dengan pengayak. Yang keempat adalah campuran salep yang dilakukan dengan cara dicairkan harus digerus sampai dingin. Bahan-bahan yang ikut dilebur penimbangannya harus dilebihkan 10-20% untuk mencegah kekurangan bobotnya. Lalu mengenai pengawet yang biasa digunakan, itu ada beberapa contoh. Yang pertama adalah klorbutanol, lalu ada metil dan propilparaben. Yang ketiga adalah feniletialkohol, yang keempat ada benzalkonium klorida, dan yang terakhir ada garam raksa. Kemudian juga yang perlu dipertimbangkan nih selama proses pembuatan bahan sediaan obat mata, yang pertama adalah bahan bakunya, yang kedua lingkungan kerjanya, yang ketiga ada teknik pembuatannya seperti yang tadi dijelaskan, kemudian yang keempat peralatan yang digunakan.
Ya, yang perlu diperhatikan juga dalam proses pembuatannya yaitu kecermatan dan kebersihan. Terus pengerjaan dilakukan seeptis mungkin. Formula yang tepat yang digunakan harus tepat. Terus teknologi pembuatan dan peralatan yang juga harus menunjang. Selanjutnya contoh sediaan obat mata akan dijelaskan oleh Saudara Alivia. Silahkan, Saudara Alivia. Iya, selanjutnya adalah contoh sediaan obat mata. Contoh sediaan obat mata ini digolongkan berdasarkan farmakologi. Yang pertama itu ada sebagai antiinfeksi dan antiseptik. Contohnya yaitu albucetin eye drop 5 mili, 10 mili, 15 mili, dan oin 3,5 gram. Komposisinya sulficetamid 10%, chlorpenicol 1%, timerosal 0,02%. Yang kedua yaitu mengandung kortikosteroid. Contohnya yaitu Celestone eye drop 5 mili, komposisi betamethason Na fosfat 0,1%. Yang ketiga yaitu sebagai antiseptik dengan kortikosteroid. Contohnya yaitu Sendozitrol 5 mili dan 10 mili. Komposisinya dexamethasone 0,1%, neomycin sulfat 3,5 mg per mililiter. Yang terakhir yaitu polymycin B-sulfat 6.000 IU per mililiter. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya, Saudara Alvia. Mungkin dari kami cukup sekian. Bila mana terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Untuk teman-teman yang hendak bertanya, silakan ketikkan di kolom komentar yang ada di bawah. Kemudian jangan lupa tekan tombol like and subscribe biar channel ini makin berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.